pertama kita timbang itu adalah mash, lalu citron, lalu NaCl, yang keempat itu Na2SO4. Lalu kita ukur juga ampitol, fiksatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aceh Hari Firmansyah. Saya dari kelas S1 Farmasi tingkat 1. Pada video kali ini saya akan melakukan ekstraksi pada maserasi bunga ros yang sudah saya rendam selama kurang lebih 1 hari. Di sini sudah saya siapkan alat dan bahannya. Karena sudah dimaserasi, saya akan langsung saja akan memisahkan bunga dengan cairan alkoholnya. Kita saring menggunakan kertas saring. Sudah selesai saya saring, sekarang saya akan melakukan tim pada air hasil rendaman ini untuk memisahkan alkohol dengan ekstrak. Sekarang sedang saya lakukan pengetiman pada cairan hasil maserasi tadi. Kita akan tim selama beberapa jam ke depan sampai kita mendapatkan ekstrak kental dari aroma bunga ros ini. Setelah kita tunggu selama beberapa menit ke depan, kurang lebih selama 1 jam, kita tim, sudah kita dapatkan ekstrak kentalnya. Bisa dilihat dari yang tadi jumlahnya masih banyak, jumlah cairannya masih banyak, sekarang tinggal sedikit, ya, tinggal di bagian bawahnya. Nanti akan saya masukkan ke dalam wadah untuk saya simpan dan gunakan untuk pembuatan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan membuat produk sabunnya. Di sini saya akan membuat sampel yang pertama menggunakan formulasi yang pertama, yaitu saya menggunakan formulasi standar. Saya akan membuat sampel sabun sebanyak 100 ml. Sudah saya siapkan alat dan bahannya. Di sini ada beker glass, saya menggunakan sendok. Lalu ada bahannya, ada metil etil sulfonat, ada Na2SO4, ada NaCl, asam sitrat. Lalu ada ampitol, fiksatif, dan ada air panas. Saya menggunakan air panas sebanyak 100 ml. Oke, pertama-tama saya akan melarutkan metil etil sulfonatnya. Kita masukkan ke dalam beker glass. Lalu kita tambahkan airnya sebanyak sudah 50 ml. Sekarang akan kita larutkan. Saya menggunakan air panas agar dapat cepat larut. Di sini saya akan mengaduknya secara pelan-pelan saja agar tidak terjadi pembusaan. Kita aduk terus sampai metil etil sulfonat ini larut semua dalam air. Setelah larut nanti MES ini akan kita sisihkan terlebih dahulu karena kita akan melarutkan bahan lainnya di beker gelas ini. Sekarang saya akan membuat larutan bahan lainnya. Di sini ada Na2SO4. Kita akan masukkan dalam beker gelas. Selanjutnya ada NaCl, asam sitrat. Kita tambahkan air, sisa airnya. Baik, sekarang akan kita aduk. Kelompok kami memiliki 4 formulasi yang berbeda-beda. Ini adalah formulasi yang pertama. Jadi nanti untuk formulasi kedua, ketiga, dan keempat, caranya sama seperti langkah yang sudah saya lakukan ini, hanya formulasinya saja yang berbeda-beda. Baik, sudah larut semua. Sekarang saya akan menambahkan ampitol dan fiksatif. Ampitolnya akan saya tambahkan sebanyak 1 ml. Jadi saya akan menggunakan pipet tetes. Menurut literatur 1 ml setara dengan 20 tetes. Jadi saya akan memasukkan 20 tetes ke dalam beker gelas ini.
Oke, sudah 20. Kita aduk terlebih dahulu. Sekarang akan saya tambahkan fixatif sebanyak 0,7 ml, berarti setara dengan 14 tetes. Oke, sudah 14 tetes. Sekarang akan saya aduk lagi. Akan saya tambahkan metil etil sulfonat yang sudah dilarutkan tadi ke dalam beker gelas ini, sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan-lahan. Di sini terasa perbedaannya, larutannya menjadi lebih kental daripada sebelumnya. Bisa dilihat, ini sabunnya kental. Jadi ini adalah hasil dari sabun yang saya buat menggunakan formulasi yang standar. Jadi di sini belum saya tambahkan pewangi atau pewarna apapun. Untuk pewangi akan saya tambahkan pada formulasi yang kedua, ketiga, dan keempat. Baik, sekian untuk pembuatan sabun formulasi yang pertama ini. Baik, sekarang saya akan melakukan pengujian pada keempat sampel sabun yang sudah jadi sebelumnya. Saya akan melakukan pengujian dengan cara melakukan pencucian baju atau kain menggunakan masing-masing dari sabun tersebut. Oke, langsung saja kita mulai pengujiannya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian pada sabun yang sudah kita buat. Pertama, saya akan menguji sabun formulasi pertama terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan kain. Di sini kainnya kotor ya. Nah, akan saya masukkan ke dalam wadah ini. Akan saya tambahkan air. Lalu akan saya tambahkan sabun formulasi 1. Kita tambahkan setengahnya saja. Oke, cukup. Sekarang akan kita kucek-kucek sedikit. Nanti akan kita diamkan selama beberapa menit. Ini sudah cukup. Saya akan diamkan selama beberapa menit kemudian. Nanti setelah itu akan saya bilas dan akan saya keringkan. Oke, selanjutnya kita akan menguji coba pada sabun formulasi yang kedua. Di sini juga sudah ada kain yang kotor. Saya akan masukkan kainnya dulu dalam wadah, lalu akan saya tambahkan air. Setelah itu sabunnya. Saya kucek-kucek. Oke, sekarang saya akan diamkan juga sabun formulasi yang kedua ini selama beberapa menit ke depan. Oke, akan saya masukkan dulu kain kotornya. Saya tambahkan air. Setelah itu sabunnya. Kita kucek-kucek. Oke, sekarang akan saya diamkan selama beberapa menit ke depan. Formulasi sabun yang keempat, saya masukkan kainnya ke dalam wadah, lalu saya tambahkan air. Lalu saya tambahkan sabunnya. Lalu saya kucek. Oke, sekarang akan saya rendam selama beberapa menit ke depan. Oke, setelah saya bilas dan saya keringkan, sekarang kainnya sedang saya jemur. Kita akan tunggu sampai kering. Yang paling kanan adalah kain menggunakan formulasi 1, selanjutnya 2, 3, dan 4. Oke, setelah dilakukan pengujian sabun formulasi 1, formulasi 2, formulasi 3, dan formulasi 4, kita mendapatkan 3 variabel pengujian. Variabel yang pertama adalah variabel pembusaan, variabel yang kedua adalah variabel daya bersih, dan variabel yang ketiga adalah variabel wangi. Untuk variabel busa dan daya bersih sudah kita dapatkan pada saat pengujian tadi dengan melakukan pencucian kain. Tetapi untuk variabel daya bersih masih akan kita lanjutkan pengamatannya saat kainnya kering. Dan untuk variabel wangi juga akan kita amati saat kainnya sudah kering. Kita akan lihat berapa lama wanginya
bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Hari Firmansyah dan rekan saya Isana Salawati. Pada video kali ini kami akan membuat sabun kain dengan alat dan bahan sebagai berikut. Alat yang pertama, kita menggunakan baskom 2 buah, lalu ada centong 2 buah juga. Lalu bahannya di sini kita ada metil etil sulfonat, lalu ada NaCl, Na2SO4, asam sitrat. Lalu kita menggunakan ampitol fixatif, lalu ekstrak dari bunga ros, pewangi lavender, air sebanyak 850 ml, dan botol. Baik, sekarang kita akan memulai proses pembuatannya. Pertama-tama kita akan menuangkan metil etil sulfonat ke dalam wadah. Setelah itu kita tambahkan air. Lalu diaduk sampai larut. Selanjutnya kita akan memasukkan bahan yang kedua. Kita akan memasukkan citron ke dalam baskom ini. Selanjutnya kita masukkan Na2SO4 dan kita tambahkan NaCl. Setelah itu ditambahkan dengan air dan kita aduk sampai larut. Setelah bahannya terlarut, kita akan memasukkan larutan metil etil sulfonat ini ke dalam baskom ini sambil diaduk secara perlahan-lahan. Kita masukkannya sedikit demi sedikit. Setelah larutan tercampur, kita tambahkan ampitol. Setelah ampitol, kita tambahkan lagi fixatif. Setelah fixatif, kita tambahkan ekstrak bunga mawar sebagai pewarna. Terakhir, kita tambahkan aroma lavender. Dia mengembang manusia. Lalu kita aduk kembali sampai semuanya homogen. Setelah selesai, kita masukkan ke dalam teko ukur. Setelah dimasukkan ke dalam teko ukur, lalu kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah diberi label. Setelah kita masukkan ke dalam botol, kita akan diamkan sabunnya selama semalaman agar busanya dapat turun, dan setelah itu bisa digunakan. Inilah hasil produk sabun dari kami, dan kami memberi nama yaitu RC Clean.